Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Di sini kami sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Tatang. Di sini kami dari kelompok 8, saya sendiri atas nama Zaknudin Romli dan rekan saya Bapak Yusef Tiansa. Kami akan membawakan proposal proyek kelas untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan judul Peningkatan Kualitas Kinerja PT XYZ berbasis bisnis model Canvas menggunakan metode Quality Function Deployment. Latar belakang dari penelitian ini adalah didasari pada perkembangan bisnis jasa pertambangan batu bara di dunia dan maupun di Indonesia dewasa ini yang mengalami peningkatan, di mana kita ketahui harga batu bara dunia dalam beberapa tahun cenderung meningkat. Hal ini tentunya akan memicu juga aktivitas produksi batu bara yang artinya juga akan terus meningkat secara anual. Hal di atas tentunya akan menyebabkan khususnya di Indonesia semakin banyaknya permintaan kepada perusahaan jasa pertambangan batu bara yang kita ketahui banyak digunakan sebagai partner dari pemilik konsensi, baik untuk meningkatkan produksi batu bara mereka maupun untuk membuka tambang-tambang baru. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka persaingan di antara perusahaan usaha jasa pertambangan atau yang kita kenal sebagai kontraktor semakin kompetitif untuk memenangkan pasar dari pemilik konsensi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap perusahaan agar mengetahui bagaimana posisi saing mereka dengan kompetitor lain dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan value proposition dan dapat memperluas customer segment. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menilai kinerja perusahaan saat ini dibandingkan terhadap kompetitornya, dan bagaimana PT XYZ dapat menerapkan metode QFD dengan alat analisa host of quality dalam menentukan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan atau kinerja jasa pertambangan batu bara. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui posisi PT XYZ dibanding dengan kompetitor lain berdasarkan pendekatan bisnis model Canvas. Yang kedua, untuk menentukan langkah perbaikan dengan membuat host of quality yang merupakan salah satu tahapan dari quality function deployment untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan atau kinerja jasa penambangan batu bara. Manfaat penelitian yang kita akan dapatkan adalah untuk mengetahui bagaimana posisi perusahaan saat ini terhadap kompetitor dan sebagai masukan yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan atau kinerja jasa penambangan batu bara yang diberikan kepada konsumennya, dalam hal ini adalah pemilik tambang, dan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam meningkatkan value proposition dan memperluas customer segment. Silakan selanjutnya dari Pak Yusef. Terima kasih Pak. Dasar teori atau landasan teori dari penelitian ini adalah kinerja perusahaan, di mana suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu merupakan hasil atau prestasi dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengukuran kinerja merupakan suatu tolak ukur bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, apakah kinerja perusahaan sudah baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Penilaian kinerja adalah suatu penentuan secara periodik aktivitas operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Ada 3 hal yang diatur. Yang pertama, jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. Kedua, jasa pertambangan adalah usaha jasa kegiatannya berkaitan dengan tahapan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Ketiga, kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
Kegiatan utama jasa kontraktor tambang dalam usaha bisnis jasa kontraktor tambang batubara, kegiatan utama meliputi satu, overburden removal adalah kegiatan memindahkan material bongkaran dari alat gali dari poin loading ke tempat penumpukan atau pembuangan yang direncanakan yang disebut dengan disposal. Yang kedua, coal gating merupakan proses pengambilan batu bara dari pembersihan sampai pengisian batu bara ke alat angkut untuk kemudian diangkut ke tempat penampungan. Yang ketiga adalah setelah dilakukan kegiatan coal gating, kegiatan lanjutan adalah pengangkutan batu bara dari lokasi tambang menuju stockpile atau langsung ke unit pengolahan. Selanjutnya, bisnis model kanvas diagram akan diterangkan oleh Pak Zak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Di sini seperti yang kita telah sampaikan di awal bahwa kita menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Ada 9 blok dalam template bisnis model kanvas ini yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah mengenai customer. Customer adalah jantung dari berbagai bisnis model. Tanpa pelanggan, tidak ada perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu lama dalam bisnis apapun yang dibangun. Yang kedua adalah value atau value proposition, bagaimana produk dan jasa dapat menciptakan value untuk customer segment. Value proposition merupakan alasan mengapa pelanggan bertahan pada sebuah produk atau beralih ke produk lain yang ditawarkan oleh kompetitor. Kemudian channel dan menggambarkan bagaimana perusahaan menjalin komunikasi dengan pelanggannya dan menyampaikan value proposition yang mereka miliki. Kemudian relation adalah menggambarkan tipe hubungan perusahaan dengan customer segment yang spesifik. Sementara revenue dari perusahaan mempresentasikan pendapatan perusahaan dari masing-masing customer segment. Kemudian untuk key activities-nya menggambarkan hal paling penting di perusahaan yang harus dilakukan untuk membuat model bisnis itu bekerja. Sementara key resource-nya adalah aset penting yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat bisnis model ini berjalan. Kemudian key partners menggambarkan hubungan kerjasama antara perusahaan dan rekanan yang membuat bisnis model ini bekerja. Cost menggambarkan semua biaya yang terlibat dalam menjalankan bisnis model ini. Ya, Pak. Untuk bisnis model kanvas PT XYZ saat ini yang mereka miliki untuk customer segmennya adalah pemilik IUP dan pemegang kontrak kerjasama SPKJO. Kemudian untuk value proposition-nya adalah kuantitas dan kualitas penambangan. Kemudian channelnya adalah tim business development internal mereka. Kemudian relationship-nya adalah masih sebatas komunitas. Kemudian revenue-nya adalah jasa pengusahaan OB. Kemudian penambangan batu bara dan pengangkutan batu bara. Key activities-nya adalah penggalian overburden, cleaning dan coal gating, pengangkutan batu bara. Key resource-nya adalah mereka memiliki ahli tambang yang memadai, modal kerja yang cukup, sementara key partner-nya adalah perusahaan alat berat dan perusahaan surveyor. Cost-nya mereka berdasarkan biaya alat berat, tenaga kerja, bahan bakar, perizinan, dan CSR. Silakan, Pak. Dasar teori berikutnya adalah yang kita jadikan tools untuk mengukur meningkatkan kinerja dari jasa usaha jasa pertambangan PT XYZ adalah QFD, di mana QFD ini merupakan suatu alat cara bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Metrik House of Quality adalah salah satu bentuk yang paling dikenal dari representasi QFD. Metrik ini terdiri dari dua bagian. Yang horizontal itu menggambarkan informasi hubungan dengan konsumen, sementara yang vertikal merupakan informasi teknik sebagai respon dari bagi input konsumen. Manfaat QFD adalah perancangan produk layanan yang lebih terpusat pada kepuasan konsumen, dapat dilakukan penilaian kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, penghematan biaya, kemudian akibat dari peningkatan kualitas produk perusahaan maka akan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, kemudian peningkatan kualitas merupakan hasil langsung dari proses penerapan metode QFD secara tepat dan benar. Selanjutnya, metode penelitian yang akan dilakukan adalah identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui keinginan dan dari konsumen, dalam hal ini manajemen dan karyawan pemilik IUP, di mana PT XYZ saat ini bekerja berdasarkan wawancara langsung. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana posisi perusahaan saat ini terhadap kompetitornya dan bagaimana PT
XYZ dapat menerapkan metode QIPD dengan alat analisa HAQ dalam menentukan langkah perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan atau kinerja jasa penambangan batubara. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian ada dua. Pertama, mengetahui posisi PT XYZ dibanding dengan kompetitor dan berdasarkan pendekatan bisnis model Canvas. Yang kedua, menentukan langkah perbaikan dengan membuat House of Quality yang merupakan salah satu tahapan dari QIPD untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan atau kinerja jasa pertambangan batubara. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian ini diperoleh dari jurnal, buku, artikel, berita, dan regulasi pemerintah, di mana kajian-kajian ini menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan membantu untuk menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, pengumpulan data. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Pertama, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, penyusunan bisnis model Canvas. Pendekatan ini mampu memperbaiki model bisnis yang telah ada. Pada penelitian ini ada dua tahapan yang akan dilakukan menyusun pengembangan model bisnis. Pertama, identifikasi model bisnis saat ini. Pada tahapan ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Direktur Operasi PT XYZ untuk memudahkan memperoleh informasi terkait model bisnis yang digunakan. PT XYZ saat ini kami sebagai peneliti mengadopsi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Wegner untuk mengisi blok-blok pada bisnis model Canvas. Yang kedua, pengembangan model bisnis. Untuk pengembangan kualitas jasa pelayanan dilakukan analisis terhadap pihak eksternal perusahaan. Analisis pengembangan model bisnis dari pihak eksternal diperoleh berdasarkan hasil analisis QFD. Selanjutnya, analisis quality function deployment. Ada beberapa poin yang akan dilakukan, yakni melakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, melakukan identifikasi tingkat kepentingan konsumen, menerjemahkan seluruh keinginan kebutuhan konsumen, menentukan hubungan yang terjadi setiap karakteristik konsumen dengan desain, membentuk materi korelasi yang menunjukkan hubungan dari setiap karakteristik teknis, desain layanan yang dikembangkan dengan menggunakan quality function deployment dibandingkan dengan keadaan pelayanan sebelumnya berdasarkan karakteristik konsumen yang telah ada. Terakhir adalah angka-angka yang diperoleh pada matrik hubungan, keinginan konsumen, dan karakteristik desain, maka seluruh penilaian disusun berdasarkan kepentingan relatif dari setiap keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Pada tahapan ini, output yang dihasilkan kemudian dibahas. Dari hasil output tersebut akan diketahui posisi perusahaan PT XYZ terhadap kompetitor. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pada tahapan terakhir ini adalah tahapan paling akhir yang dilakukan dalam penelitian. Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, maka akan diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari tujuan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan, referensi baik bagi peneliti selanjutnya maupun bagi perusahaan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Apabila ada yang kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.